Selamat datang kembali dengan channel Populer Nesia, di mana berita terpopuler, terupdate tentang militer disajikan. Sejak awal pekan ini, situasi di jalur Gaza semakin memprihatinkan akibat serangkaian serangan udara intensif yang dilancarkan oleh militer Israel dengan sasaran wilayah permukiman dan infrastruktur yang terkait dengan Hamas. Hingga hari ini serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 51 orang sehingga total kematian dalam seminggu terakhir mencapai 87 jiwa. Yang lebih mengkhawatirkan, di antara para korban terdapat sejumlah besar perempuan dan anak-anak. Hal ini memicu reaksi keras dan keprihatinan mendalam dari komunitas internasional terhadap eskalasi kekerasan yang terus berlanjut. UNICEF, Badan Anak-anak di bawah naungan PBB telah mengeluarkan peringatan serius mengenai kondisi darurat kemanusiaan yang mengancam nyawa ribuan anak di Gaza. Kekurangan bantuan kemanusiaan yang parah membuat penduduk terutama anak-anak berada di ambang krisis besar dengan risiko kematian meningkat akibat kurangnya akses terhadap air bersih, makanan bergizi, dan layanan medis dasar. Situasi semakin memburuk dengan kondisi rumah sakit dan pusat kesehatan yang hampir lumpuh total. Fasilitas kesehatan kewalahan menghadapi jumlah korban yang terus bertambah dan sangat kekurangan pasokan obat-obatan serta tenaga medis. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh blokade yang berkepanjangan dan konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tanpa aksi cepat dan dukungan nyata dari komunitas internasional, jutaan warga Gaza, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan terancam menghadapi bencana kemanusiaan yang tak terbayangkan. Disinilah munculnya pemikiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim bahwa Israel akan menyerahkan Gaza kepada Amerika Serikat setelah perang berakhir. Penduduk di Gaza akan dipindahkan ke tempat lain, sehingga menurut Trump tak ada pasukan AS yang diperlukan lagi di lapangan. Sehari sebelumnya, Trump mengatakan akan mengambil alih jalur Gaza. Ia akan menyulap daerah kantong tersebut menjadi Riviera Timur Tengah. Israel memerintahkan tentaranya untuk bersiap mengevakuasi warga Palestina dari Gaza. Pernyataan Trump ini menuai kecaman dari seluruh dunia. Trump mengklarifikasi rencananya dalam komentar di beberapa media. Trump pernah mengakui kemungkinan pasukan AS akan dikerahkan ke Gaza guna mengakuisisi jalur Gaza yang akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel setelah pertempuran berakhir. Menurut Trump, warga Palestina akan dimukimkan kembali di komunitas yang jauh lebih aman dan lebih indah, dengan rumah-rumah baru dan modern di wilayah tersebut. Trump mengatakan, tidak akan dibutuhkan tentara AS. Sebelumnya Menteri Pertahanan Israel Benjamin Netanyahu mengatakan telah memerintahkan tentara untuk menyiapkan rencana guna mengizinkan penduduk yang ingin meninggalkan Gaza secara sukarela. Netanyahu menyambut baik rencana berani Presiden Trump. Penduduk Gaza harus diizinkan bebas untuk pergi dan beremigrasi, sebagaimana norma di seluruh dunia. Pengumuman tak terduga Trump pada hari Rabu, yang telah memicu kemarahan di Timur Tengah. Pengumuman itu dilakukan saat Israel dan Hamas akan memulai pembicaraan pada putaran kedua rencana gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran selama hampir 16 bulan di Gaza. Arab Saudi menolak mentah-mentah usulan tersebut. Raja Yordania Abdullah yang akan bertemu Trump di Gedung Putih minggu depan, mengatakan pada hari Rabu bahwa ia menolak segala upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina. PBB memperkirakan sekitar 2/3 bangunan di jalur Gaza telah hancur atau rusak setelah 15 bulan pertempuran. Usulan Trump dapat menandakan perubahan terbesar dalam kebijakan AS di Timur Tengah selama beberapa dekade. Jika benar-benar terwujud, perubahan itu bakal menjungkir balikkan konsensus internasional tentang perlunya negara Palestina yaitu terdiri dari Gaza dan tepi barat, yang hidup berdampingan dengan Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan perkataan Trump itu layak diperhatikan. Donald Trump benar tentang satu hal, yaitu diplomasi AS terhadap Israel dan Palestina selama puluhan tahun gagal menyelesaikan konflik. Organisasi-organisasi kemanusiaan internasional yang saat sedang ikut dalam medan pertempuran, menghadapi tantangan besar dalam menyalurkan bantuan ke wilayah Gaza, di mana akses yang terbatas akibat blokade menyulitkan pengiriman barang-barang esensial seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan medis. Laporan dari lapangan menggambarkan suasana yang sangat menyedihkan. Anak-anak terpaksa tinggal di bangunan runtuh tanpa akses terhadap pendidikan, perlindungan, atau hiburan. Trauma psikologis mulai membayangi generasi muda yang tumbuh dalam ketakutan akibat ledakan dan kehilangan. Sementara itu, orang tua mereka berjuang setiap hari hanya untuk memastikan anak-anak mereka tetap hidup.
Meskipun harapan terhadap masa depan semakin menipis, kekhawatiran bahwa konflik ini bisa menyebar ke wilayah lain di kawasan juga terus meningkat dengan ketegangan politik dan militer yang melibatkan negara-negara tetangga, menambah kompleksitas situasi. Seruan demi seruan untuk gencatan senjata terus berdatangan dari berbagai pemimpin dunia. Namun hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda deeskalasi yang nyata. Banyak di antara mereka, termasuk anak-anak dan lansia, harus tidur di ruang terbuka, terpapar panas dan hujan tanpa sanitasi yang memadai dan tanpa jaminan keselamatan sedikitpun. Penyakit mulai merebak dan luka-luka fisik serta psikologis semakin sulit ditangani dalam kondisi serba darurat. Di sisi lain, upaya diplomatik internasional sejauh ini belum menunjukkan hasil yang konkret. Resolusi demi resolusi terus lahir di ruang-ruang perundingan, namun terlalu sering hanya berakhir sebagai dokumen dan tak ada hasil pasti. Seruan untuk gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan tersandera oleh kepentingan politik yang saling berbenturan. Sementara penderitaan di lapangan terus berlanjut tanpa jeda. Negara-negara besar yang memiliki pengaruh strategis di kawasan dinilai belum menggunakan kekuatan diplomatiknya secara maksimal untuk menekan pihak-pihak yang bertikai agar menghentikan kekerasan dan membuka akses bantuan secara menyeluruh. Tekanan terhadap komunitas internasional kini semakin kuat. Para pengamat dan aktivis hak asasi manusia memperingatkan bahwa kelambanan dalam respons krisis ini bisa berujung pada pembiaran terhadap pelanggaran hak-hak sipil dan kemanusiaan yang serius. Mereka menyerukan tindakan nyata, bukan hanya pernyataan simpatik. Antara membiarkan krisis ini berkembang menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar, atau mengambil sikap tegas demi menyelamatkan nyawa dan mengembalikan harapan di tanah yang telah porak-poranda ini. Di tengah semua ini, warga Gaza hanya bisa berharap pada solidaritas dunia menanti tindakan konkret, bukan sekadar pernyataan simpati. Tanpa intervensi segera dan efektif dari komunitas internasional, situasi ini berpotensi berubah menjadi salah satu krisis kemanusiaan paling serius dalam sejarah modern. Sementara dunia menyaksikan dari kejauhan, penderitaan di Gaza terus berlangsung tanpa jeda. Setiap hari, dentuman bom menggema seperti irama kematian yang tak kunjung berhenti. Generasi muda yang seharusnya menjadi penopang masa depan kini tumbuh dalam bayang-bayang ketakutan dan keputusasaan yang selalu menghantui. Desakan kepada Dewan Keamanan PBB untuk tidak lagi menunda tindakan. Gencatan senjata harus segera diberlakukan. Zona aman bagi warga sipil harus dijamin dan jalur bantuan kemanusiaan harus dibuka tanpa hambatan politik atau militer. Mereka juga menuntut investigasi independen atas kemungkinan pelanggaran hukum humanitar internasional yang terjadi selama konflik agar keadilan bisa ditegakkan dan pelaku bertanggung jawab atas penderitaan yang ditimbulkan. Sesekali suara ledakan masih terdengar mengingatkan bahwa ancaman belum pergi dan rasa aman masih menjadi kemewahan yang tak mungkin bisa terjangkau. Gaza menanti bukan lagi janji melainkan tindakan. Dunia harus berhenti memperlakukan tragedi Gaza sebagai sekadar angka di layar atau headline yang segera terlupakan begitu berita baru datang. Di balik statistik itu, ada kehidupan yang hancur, ada anak-anak yang kehilangan orang tua, dan ada keluarga yang tidur di antara puing-puing dengan perut kosong dan hati diliputi ketakutan. Sementara dunia terus berjalan, mereka tetap terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tampaknya tak berujung. Mereka juga menuntut investigasi independen atas kemungkinan pelanggaran hukum humanitar internasional yang terjadi selama konflik agar keadilan bisa ditegakkan dan pelaku bertanggung jawab atas penderitaan yang ditimbulkan. Sesekali suara ledakan masih terdengar mengingatkan bahwa ancaman belum pergi dan rasa aman masih menjadi kemewahan yang tak mungkin bisa terjangkau. Gaza menanti bukan lagi janji melainkan tindakan. Dunia harus berhenti memperlakukan tragedi Gaza sebagai sekadar angka di layar atau headline yang segera terlupakan begitu berita baru datang. Di balik statistik itu, ada kehidupan yang hancur, ada anak-anak yang kehilangan orang tua, dan ada keluarga yang tidur di antara puing-puing dengan perut kosong dan hati diliputi ketakutan. Sementara dunia terus berjalan, mereka tetap terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tampaknya tak berujung. Gaza hari ini bukan hanya medan konflik, tetapi cermin dari kegagalan moral dunia modern. Di era ketika teknologi dapat menghubungkan manusia lintas benua dalam hitungan detik, ironi muncul. Jutaan jiwa yang menderita, tayangan langsung dari tragedi tetap tidak cukup menggugah tindakan konkret dari para pemimpin global. Karena itu, upaya penyelamatan di Gaza tak boleh berhenti pada pengiriman bantuan darurat. Ini bukan sekadar soal tenda, makanan atau obat-obatan. Ini tentang rencana pemulihan jangka panjang,
pembangunan kembali infrastruktur, pemulihan psikologis, dan rekonstruksi sosial yang dapat mengembalikan martabat manusia yang hancur di bawah runtuhan. Dunia internasional harus sadar bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya nasib sebuah wilayah kecil di Timur Tengah, tetapi juga kredibilitas tatanan global dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jika Gaza dibiarkan runtuh tanpa pertolongan yang berarti, maka pesan yang tersampaikan ke seluruh dunia adalah nyawa manusia bisa diabaikan selama kepentingan politik lebih diutamakan. Jika Anda merasa video ini membuka sudut pandang baru atau menambah pemahaman Anda tentang kompleksitas konflik ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan konten-konten menarik untuk Anda. Dukungan Anda sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.